Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkalbi Aziza, NIM B1A2190019 dari Prodi D3 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang CPOB atau cara pemberian obat yang baik. Yang pertama yaitu ada pengertian CPOB. CPOB adalah sistem yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan dikontrol berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. CPOB didesain untuk meminimalkan risiko termasuk risiko produksi farmasi yang tidak dapat dideteksi. Yang kedua yaitu tujuan CPOB atau cara pemberian obat yang baik. Tujuan CPOB untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Yang ketiga ada sejarah CPOB. Sejarah CPOB, peraturan tentang wajib menerapkan CPOB bagi industri farmasi didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 43/Menkes/7/1989 tentang cara pembuatan obat yang baik. Langkah tersebut diikuti dengan keluarnya Surat Keputusan Jenderal POM nomor 05/411/11/1989 mengenai petunjuk operasional penerapan pembuatan obat yang baik, yang direvisi pada tahun 1990. Pada tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan revisi CPOB yang dikenal juga dengan CPOB terkini. Pada tahun 1988 dan 2001 meliputi 10 aspek, yaitu ketentuan umum, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, dan higien, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, penanganan keluhan terhadap obat, penarikan kembali obat, dan obat kembalian serta dokumentasi. Pada tahun 2006, diterbitkan lagi versi yang diperbarui yaitu CGMP atau Current Good Manufacturing Practice atau yang dikenal dengan istilah CPOB yang dinamis. Pedoman CPOB edisi 2006 mengandung perbaikan sesuai persyaratan CPOB terkini antara lain kualifikasi dan validasi, pembuatan dan analisis obat berdasarkan kontrak, dan pembuatan produk steril. Di samping itu, juga terdapat penambahan beberapa bab, yaitu manajemen mutu, pembuatan produk darah atau sistem komputerisasi, dan pembuatan produk investigasi untuk uji klinis. Pada tahun 2012, dikeluarkan CPOB tahun 2012 dilengkapi dengan POPP 1 dan 2 atau petunjuk operasional penerapan cara pembuatan obat yang baik. Pada tahun 2013 dikeluarkan juga buku petunjuk teknis sarana penunjang kritis atau CPOB terakhir yaitu CPOB 2018 yang dikeluarkan pada November 2018 yang telah disesuaikan dengan pedoman. Yang kelima ada bangunan dan fasilitas CPOB. Bangunan dan fasilitas CPOB untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta dirawat kondisinya untuk kemudahan pelaksanaan operasi yang benar. Bangunan fasilitas hendaklah didesain, dikonstruksi, dilengkapi, dan dipelihara sedemikian memperoleh perlindungan maksimal terhadap pengaruh cuaca, banjir, rembesan dan tanah, serta masuk dan bersarang serangga, burung, binatang, pengerut, kutu atau hewan lain. Yang keenam ada produksi, di mana kegiatan produksi hendaklah dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Kemudian pengemasan, di mana penyimpanan dan pengiriman adalah bagian yang penting dalam kegiatan dan manajemen rantai pemasokan obat yang terintegrasi.
Mutu obat dapat dipengaruhi oleh kekurangan dan pengendalian yang diperlukan terhadap kegiatan selama proses penyimpanan dan pengiriman. Yang ketujuh ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan. 8. Ada cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Penyimpanan dan pengiriman adalah bagian yang penting dalam kegiatan dan manajemen rantai pemasokan obat yang terintegrasi. Mutu obat dapat dipengaruhi oleh kekurangan pengendalian yang diperlukan terhadap kegiatan selama proses penyimpanan dan pengiriman. Lebih lanjut, dalam ditekankan keperluan akan pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan prosedur penyimpanan dan pengiriman obat, serta pengendalian kegiatan proses distribusi. 9. Ada dokumentasi. Dokumentasi yang baik merupakan bagian yang esensial dari sistem pemastian mutu dan merupakan kunci untuk pemenuhan berbagai jenis dokumen dan media yang digunakan hendaklah sepenuhnya ditetapkan dalam sistem mutu dan industri farmasi. Dokumentasi dapat dibuat dalam berbagai bentuk, termasuk media berbasis kertas, elektronik, atau fotografi. Tujuan utama sistem dokumentasi yaitu dimanfaatkan haruslah untuk membangun, mengendalikan, memantau, dan mencatat semua kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada semua aspek kualitas obat. Yang ke-10 ada inspeksi diri, di mana tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB atau cara pemberian obat yang baik. Program inspeksi hendaklah dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB dan untuk menetapkan tindakan. Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang komponen evaluasi CPOB.